Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Kali ini Kak Yano Bintang akan menyoroti Jambore Dunia ke-25 di Saiman Game Jeonbu, Korea Selatan. Yang pertama, salut kepada kontingen Indonesia yang bertahan meskipun negara lain sudah meninggalkan lokasi itu, bertahan untuk tetap berkemah dengan kondisi suhu udara sampai 39 derajat. Karena memang di Indonesia daerah tropis biasalah dengan cuaca seperti itu. Tetapi Menteri Luar Negeri Indonesia setelah mendapatkan kabar dari perakiraan cuaca bahkan akan ada angin topan kanun yang diperkirakan datang tanggal 9 sampai 12 dan akan titik lokasinya di daerah bumi perkemahan, maka tim kontingen Indonesia akan dipindahkan pada hari ini ya, tanggal 8 ke tempat yang telah disiapkan. Luar biasa bagi Indonesia karena memang sistem penanganannya sampai ke pembina pendamping. Dan di sana ada tim duta besar kedutaan Indonesia di Korea Selatan yang terus memantau. Tetapi tentu harus ada pola yang hati-hati untuk menangani 1.549 pramuka yang ikut di Jambore Dunia ke-25 Korea Selatan. Dan berikutnya kita kasihan, iba, dan menaruh perhatian yang sangat tinggi kepada Korea Selatan yang telah susah payah menyiapkan Jambore Dunia sejak tahun 2012 dan disetujui tanggal 16 Agustus 2017 di Azerbaijan, konferensi dunia. Pada waktu itu pesaingnya adalah Polandia dan Korea Selatan menang untuk bidding, menang untuk promosi. Mengapa? Karena alasannya sangat tepat, 100 tahun gerakan pramuka di Korea Selatan. Lalu Polandia kalah, kemudian Polandia ditunjuk menjadi tuan rumah Jambore Internasional ke-26 tahun 2027. Nah, rentang waktu yang kita dengar persiapannya sejak 2012, kemudian tahun 2015 sebelum diputuskan oleh konferensi dunia di Azerbaijan, itu Korea sudah promosi kemana-mana. Promosi kemana-mana tentang bakal diadakan Jambore Dunia di Korea Selatan. Kemudian tanggal 16 Agustus 2017 di kota Baku, Azerbaijan, di tempat konferensi dunia pramuka, disetujui Korea Selatan menjadi tempat venue Jambore Dunia. Meskipun tahun 1991 Korea Selatan juga pernah menjadi tuan rumah Jambore Dunia. Tentu ada waktu 7 tahun sejak 2017 sampai 2023. Tetapi melihat kenyataannya, persiapan itu hanya untuk infrastruktur jalan, belum pada sanitasi yang bagus, dan yang paling penting adalah tidak ada satupun tumbuhan yang mampu merindangi peserta, yang mampu mengayomi peserta. Padahal waktu 7 tahun untuk menanam pohon sangat bagus. Mungkin sekarang tingginya sekitar 5-4 meter ketika dipilih tanaman yang cepat tumbuh dan punya daun. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Korea tidak melihat dari sisi
analisis kondisi lingkungan. Tentu angin topan ini kan angin yang punya jalur ya, dan pada waktu-waktu tertentu angin topan ini bisa diprediksi tanggal berapa. Nah, tetapi sudah menjadi bubur dan Korea Selatan menerima kenyataan diawali dengan mundurnya Amerika Serikat dengan 1000-an pramuka pindah ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Korea. Kemudian Inggris dengan 4.000 peserta ke hotel-hotel ada di kota-kota terdekat di Seoul, dan disusul dengan Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan pada hari ini hampir semua peserta meninggalkan tempat jambore dunia Saiman Game di Jeilbu, Korea Selatan. Padahal tempat itu adalah muara pasang surut air laut yang diuruk dan berlatar belakang pegunungan serta berlatar belakang pantai yang sangat indah. Luasnya hanya kurang lebih sekitar 8,5 hektar yang dipakai untuk perkemahan. Kemudian kegiatannya diangkut kendaraan bus keluar daerah perkemahan itu. Tetapi tidak dipikirkan bahwa itu tanah yang dipadatkan, sehingga kalau ada hujan deras, air tidak bisa meresap ke bawah, tetapi menggenang ke samping. Ternyata betul terjadi. Sebelum pelaksanaan jambore dunia, air laut terlihat pasang dan hujan deras, akhirnya menggenang. Nah, genangan itu bisa disiasati oleh panitia dengan pendirian tenda yang di bawahnya ada panel dari plastik, lalu ditutup dengan tenda dom. Nah, terjadilah masalah baru. Masalah barunya tenda dom kena sinar matahari, masuk, dan air di bawahnya panel ini menguap. Dan uapnya itu berbau, kemudian tenda domnya tidak ada angin-anginnya seperti tenda lama yang berbentuk prisma. Maka terjadilah keresahan sanitasi. Ditambah dengan MCK yang kurang memadai karena sanitasinya yang kurang, kemudian akhirnya waktu pertama itu kurang, kemudian harus mengantri, merata kemana-mana, dan tutupnya hanya selembar kain yang mudah tersingkap. Nah, itu yang menjadi gara-gara. Ditambah dengan panas yang mencekam, untung saja panitia menyiapkan tenda-tenda besar di depannya tenda dom itu untuk beristirahat sementara. Kemudian akses transportasi ke tempat lokasi yang sangat jauh yang membuat anak juga terlalu panas yang tinggi karena lamanya menuju ke tempat transportasi untuk kegiatan. Lalu ditambah dengan konon itu harga-harga di toko-toko store yang ditunjuk itu ternyata cukup mahal. Lalu ditambah dengan angan-angan peserta yang terlalu tinggi. Mengapa peserta bisa 43.000 diikuti oleh 158 negara? Karena Korea ini punya kekuatan dalam hal promosi. Di samping promosi jamborenya yang gencar, semua kegiatan internasional, baik di regional Asia Pasifik, regional Arab, regional Eropa, regional Afrika, didatangi semua untuk promosi. Bahkan di Indonesia sempat pada tahun 2017, Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta mengundang
dari para pramuka untuk makan malam dibarengi dengan presentasi kesiapan Korea dalam jambore dunia. Ditambah dengan bintang-bintang Korea yang sedang hits, drama Korea, K-pop, BTS yang digemari oleh anak, sehingga banyak anak-anak yang ingin ikut. Dan keikutan di jambore dunia ini, karena memang tidak dibatasi tiap negara harus sekian, maka melonjak. Inggris 4.000, Amerika 1.000, Indonesia 1.549 ya. Lalu Taiwan itu 1.000 lebih, Hong Kong 460, dan tempat-tempat lain banyak yang datang ke Korea karena bayangannya Korea itu seperti di drama Korea. Ada saljunya, ada tempat-tempat tradisionalnya, menyenangkan, tumbuhannya bagus, tapi kenyataannya ada di lapangan. Nah, itu seperti yang disebut adik kita Elia dari Magelang, dari SMA IT, yang mengatakan, saya baru pertama kali di Korea, dan saya ingin ikut jambore, karena jambore berada di Korea, bayangan saya, katanya adik Elia dari Magelang itu, seperti di film drama Korea. Maka saya ikut dengan senang hati, dengan biaya yang tinggi, ikut. Tetapi sampai di sana kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata panas seperti tegalan di sawah, dan dia berharap mudah-mudahan bisa bertahan sampai 14 hari. Ternyata tidak bisa bertahan 14 hari di lokasi itu. Tepat tanggal 8 hari Senin kemarin, diputuskan oleh Presiden Korea Selatan, kegiatan akan dipindahkan, tidak di lokasi perkemahan, tetapi dipindahkan di tempat-tempat yang sudah disiapkan di hotel-hotel, di penginapan, dan acaranya diubah menjadi acara wisata, acara tour. Lalu pemerintah setempat menyiapkan. Padahal setelah ada banyak negara protes, pada sekitar tanggal 5, tanggal 4, Korea Selatan sudah menyatakan kemah akan diteruskan. Lalu diturunkan bantuan dari tentara untuk membantu, dokter, air, payung gratis, kemudian bis pendingin yang tempat duduknya kosong, lalu ada pendingin, peserta masuk 30 menit, setelah itu segar kembali. Semua sudah disiapkan, kendaraan yang tadinya antri 10 menit sekali, sekarang 5 menit sekali. Semuanya sudah siap, tetapi karena ada kabar topan Kanun yang akan menyerang daerah lokasi jambore dunia, dengan bijak Korea Selatan memutuskan kegiatannya dipindahkan dari kegiatan perkemahan ke kegiatan wisata, kegiatan tour, dan beberapa kegiatan yang bisa diselamatkan akan dilakukan. Bagus, ada plan B. Tetapi dunia bertanya-tanya, mengapa 7 tahun Korea ditunjuk sejak 2017, 16 Agustus 2017 saat konferensi dunia pramuka di Azerbaijan, 7 tahun tidak bisa mengantisipasi kejadiannya. Padahal topiknya bagus, dunia sudah mengakui, kemudian para pimpinan kontingen antar negara sudah dikumpulkan jauh sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya diajak ke lokasi, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Tapi nggak apa-apa, sabarlah Korea. Untung ada kegiatan plan B yang sudah diputuskan dan semua negara menyetujui. Tim Indonesia langsung dibawa kendali Kementerian Luar Negeri Indonesia, Bu Retno, menghadap Pak Presiden dan mengatakan bahwa kontingen Indonesia akan dipindahkan sejumlah 1.549 itu ke tempat yang
diharapkan bisa menjangkau kegiatan kepanitiaan Jambore Dunia. Padahal kegiatannya bagus. Ada 5 kegiatan yang bagus-bagus. 5 kegiatan itu apa saja? Jambore Pramuka Dunia ke-25 ini kan tanggal 1 sampai 12 Agustus 2023 di Saemangeum, Jeolla Utara, Korea Selatan, yang diselenggarakan oleh Korea Scout Association atau Gerakan Pramuka Korea bekerja sama dengan WOSM, ya, World Organisasi Scout Movement. Nah, lokasinya itu kan di dataran pasang surut Muara di pesisir Laut Kuning di Korea Selatan. Perkemahan itu datar, menghadap ke laut, dan di satu sisi menampilkan pemandangan pegunungan. Sangat bagus, ya, sangat bagus. Temanya adalah Draw Your Dream atau gambar impianmu, yang mengungkapkan keinginan anggota Pramuka untuk mengubah Jambore Pramuka Dunia ke-25 menjadi festival mereka sendiri dan menumbuhkan mimpi melalui acara tersebut. Mengubah, nah ternyata berubah betul ya. Kemudian programnya itu bagus, ada 5, yaitu Scouting for Life, ya, Scouting for Life mengacu pada kegiatan yang memungkinkan peserta untuk mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan hidup. Melalui kegiatan Pramuka menantang berdasarkan persepsi mereka tentang isu global dan mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang aktif. Ini menggabungkan nilai kepramukaan, metode, dan penekanan saat ini tentang pendidikan kewarganegaraan global dan pendidikan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang kedua adalah cerdas dan ilmiah. Ini mengacu kegiatan yang menampilkan teknologi terbaru dari robotika hingga realitas virtual dengan aliran program sains, teknologi, lalu matematika. Kemudian yang ketiga, Safe and Secure, mengacu pada kegiatan mendidik dan meningkatkan kesadaran untuk mencegah dan menanggapi penyakit menular, bencana alam, dan keadaan darurat. Ini juga akan menampilkan beragam program pendidikan keselamatan dari Pramuka Korea dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta menanggapi bahaya dan berkontribusi sebagai penanggap dalam keadaan darurat. Lalu yang keempat, Sustainable atau keberlanjutan, mengacu pada kegiatan mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh PBB dan metode agar peserta dapat bertindak sebagai pembawa pesan perdamaian dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di komunitas masing-masing. Nah, yang kelima itu ACT. ACT ini yang sekarang sedang digemari oleh Pramuka Dunia. ACT itu atau SCT atau ACT itu singkatan dari Adventure, Culture, Tradition, mengacu pada berbagai kegiatan petualangan yang menarik, yang menampilkan lingkungan dan medan yang beragam di sekitar lokasi perkemahan, termasuk pegunungan dan sungai, pertukaran lintas budaya untuk mengalami budaya dan tradisi Korea terbaik. Dari musik K-pop, K-pop, hingga makanan bibimbap ke alfabet Hangul dan lainnya. Tetapi mimpi itu gagal, tidak sepenuhnya dilaksanakan karena baru hari ke-6 ada informasi topan kanun yang akan melanda lokasi itu. Korea Selatan, sabarlah. Semua negara turut mendukung keberhasilan ini karena memang sudah diputuskan bersama di musyawarah internasional atau konferensi dunia Azerbaijan 2017. Jalan terus sampai nanti tanggal 11 malam penutupan Jambore Dunia. Kita tidak tahu karena sudah terpencar-pencar pesertanya penutupannya di mana. Tetapi saya yakin Korea Selatan mampu akan menangani peserta yang terpecah-pecah ini dengan penambahan transportasi. Lupakan sanitasi yang kurang bagus karena itu sudah menjadi masa lalu. Lupakan panas
terik karena sudah menjadi masa lalu, lupakan transportasi yang kurang, lupakan yang sakit, dan seterusnya. Inilah menjadi kepercayaan bagi kita semua. Banyak kritikan yang masuk itu menjadi pelecut. Kemudian yang paling penting, ini adalah paradigma baru perubahan gerakan pramuka. Anak-anaknya, anggotanya sudah berubah. Yang lama itu mengutamakan ketahanan hidup, kekuatan hidup, sehingga mampu bertahan di cuaca apapun, mampu bertahan di gunung, di kondisi apapun. Nah, sekarang sudah bergeser, tidak pada ketahanan hidup, tetapi ketahanan berpikir dan kreativitas. Sehingga fisiknya menjadi lemah, panas sedikit pun sudah berkoar-koar, minta ampun. Lalu lingkungan yang kurang memadai sudah berkoar-koar, minta ampun. Inilah perbedaan yang harus diantisipasi. Kalau kita yang tua-tua begini, kondisi yang sangat berat tidak jadi masalah. Bau yang menyengat tidak masalah. Sanitasi yang kurang bagus tidak masalah. Karena ketahanan hidup menjadi modal utama untuk meraih kesuksesan. Tetapi sekarang dibalik, ketahanan hidup nomor 2, nomor 1 adalah pikiran kreatif dan antisipasi yang modern. Sehingga kondisi sedikit pun kita sudah berkoar-koar untuk minta ampun. Sukses Jambore Dunia ke-25 di Korea Selatan. Apapun yang terjadi itu adalah pernik dari sebuah kegiatan Jambore. Meskipun Jambore-Jambore yang lalu tidak seperti ini, nggak apa-apa. Ini menjadi penanda bahwa Jambore pun dapat tertimpa musibah, tertimpa masalah, dan pramuka punya plan 1, plan 2. Nah, sekarang Korea sedang melakukan plan B, plan 2, untuk memindahkan kegiatan menjadi kegiatan wisata, tour. Dan untungnya Korea Selatan kaya akan lokasi tour, lokasi wisata, tinggalan sejarah, petualangan, dan sebagainya. Itu yang akan menjadi bumbu ketidaknyamanan peserta selama ini. Untuk Indonesia tetaplah bertahan sampai detik akhir. Dan baru kali ini Jambore Dunia ke-25 menjadi perhatian semua negara, bahkan menteri luar negeri di tiap-tiap negara, kedutaan besar di tiap-tiap negara sibuk menangani, ikut membantu sepenuhnya supaya Jambore Dunia ini sukses. Jambore Dunia, draw your dream. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yanto Bintang. Audio Jungle.